Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Bersama saya, Nikomang Yuliani, sebagai observer. Dan rekan saya Igede Eri Sastrawan sebagai coach. Dan saya Iketut Kusuma Indrawan sebagai coach. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana pihak yang terlibat adalah observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan! Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini Pak Eri? Ya, semoga sehat. Ya, jadi senang sekali rasanya hari ini kita dapat bertemu di sini ya Pak Eri. Jadi saya selaku pengamat hari ini akan mengamati proses coaching yang akan Pak Eri lakukan bersama dengan coaching. Nah, tapi sebelum kita masuk ke praktek coaching Pak Eri, jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan dalam proses coaching nanti. Jadi tahapan yang pertama itu ada tahap prasupervisi, jadi yang akan kita lakukan sekarang ini. Jadi saya akan menyampaikan dan mendiskusikan terhadap Pak Eri kompetensi apa saja yang ingin dicapai. Kemudian nanti ada tahap pelaksanaan, di mana saya mengamati proses coaching yang Pak Eri lakukan bersama dengan coachee. Dan yang terakhir adalah tahap pasca observasi atau supervisi. Jadi nanti Pak Eri akan merefleksikan apa saja indikator yang sudah tercapai dan proses pengembangan yang sudah dilaksanakan. Pak Eri siap? Siap. Ya, jadi memulai kegiatan praobservasi kita, jadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya dulu ya Pak Eri ya. Jadi nanti selama kegiatan coaching, saya akan melihat apakah sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Pak Eri memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana Pak Eri mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coachee. Nah, sebelum itu Pak Eri, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya konfirmasi kepada Pak Eri nih. Jadi pertanyaan yang pertama nih, untuk kompetensi mana yang ingin Pak Eri kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pelaksanaan coaching nanti, saya ingin mengembangkan dua kompetensi di awal. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik dasar. Ya, berarti dua kompetensi Pak Eri ya, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya dari dua kompetensi tersebut, bagian mana sih yang secara spesifik ingin Pak Eri untuk diobservasi? Ya. Yang pertama terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif. Dalam artian melalui mendengarkan aktif nanti saya akan mencoba membangun hubungan, kemudian meningkatkan keterlibatan, menciptakan suasana yang nyaman, dan memberikan pembantuan yang relevan. Yang berikutnya terkait dengan pertanyaan yang berbobot, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan terbuka kepada coachee, sehingga nanti coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, luar biasa sekali ya Pak Eri ya. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir, jadi seperti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang sudah Pak Eri sampaikan tadi? Menurut saya, indikator ketercapaian yang ingin saya capai nanti adalah dapat melaksanakan percakapan dengan alat percakapan kita, yaitu dengan urutan yang tepat, kemudian dapat menggali ide dari coachee sendiri agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik. Jadi percakapan sesuai alur tirta dan juga kemampuan coachee ya untuk menggali ide. Baik, itu saja mungkin Pak Eri untuk tahap praobservasi kali ini. Jadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Eri. Sekarang Pak Eri bisa lanjutkan untuk melakukan coaching dengan coachee. Harapannya sih semoga apa yang menjadi indikator keberhasilan Pak Eri bisa tercapai nanti saat proses coaching dengan coachee ya. Terima kasih Pak Eri, silakan melanjutkan kegiatan. Ya.
Halo Pak Teguh semua. Iya Pak Eri, halo. Kabarnya nih. Baik, baik Pak Eri. Iya. Kalau tidak salah mau pengen ngobrol dengan saya ya Pak Teguh. Benar Pak Eri, udah dari sebelum-sebelumnya nih Pak Eri, jadi saya pesan juga dengan teman-teman yang lain ya biar jumpa Pak Eri. Tujuannya ya saya akan menyampaikan masalah-masalah saya nih Pak Eri. Ya, saling berbagi lah. Iya. Oke Pak Teguh, kalau boleh tahu ini ngobrol tentang apa ya? Ya Pak Eri, jadi sebelumnya nih saya akan mengajar bahasa Bali anak kelas 7 dan anak kelas 8. Ini kebetulan anak kelas 7 SMP ini ketika saya mengajar di kelas, kok saya rasa pasif ini, keaktifannya kurang nih Pak Eri. Bang Kurin. Begitu Pak Eri. Nah, kalau menurut Pak Teguh sendiri, apa goal yang paling mendapatkan dari obrolan tujuan pembicaraan kita pada hari ini itu apa yang ingin kita lakukan? Ya, jadi tentunya pasti saya ada tujuan ngobrol dengan Pak Eri ya. Semoga dari obrolan kita ini mendapatkan solusi Pak Eri ya dari permasalahan saya, bagaimana ya solusi untuk mengaktifkan anak-anak dalam belajar. Gitu. Siap, mantap. Ya, saya paham betul bahwa keaktifan murid ini sangat penting karena muaranya nanti akan berdampak terhadap hasil dari ucapan dengan murid, apakah anak-anak mencapai capaian pembelajaran dan seperti itu ya Pak. Jelas. Jadi, kalau menurut Pak Teguh sendiri kira-kira apa penyebab dari kurangnya keaktifan anak yang saya belajar ya? Ya, benar Pak Eri. Jadi mungkin ini karena masa peralihan ya Pak Eri ya. Anak kelas 7 itu kan inputnya dari SD ya. Sehingga dari suasana SD kemudian ke SMP lingkungannya tentu berbeda, berjumpa dengan guru-guru yang baru menurut mereka, akhirnya perasaan mereka berdampak pada minat belajarnya. Iya. Itu mungkin minat belajarnya yang kurang dari dalam diri anak itu sendiri, kemudian dari dalam diri saya gitu ya sebagai pengajarnya mungkin kurang bagus saya di dalam mengajar, metode mengajarnya saya, kemudian media belajar yang saya sampaikan ke anak itu menurut mereka kurang menarik perhatian mereka, mungkin seperti itu. Baik, dari permasalahan yang Pak sampaikan, menurut Pak Teguh sendiri kondisi ideal keaktifan murid itu seperti apa yang Pak Teguh harapkan sebenarnya? Ya, kondisi ideal agar anak itu terlihat aktif, jelasnya ada gairah dalam semangat mereka belajar. Kira-kira Ya, gairah semangat mereka belajar ketika saya datang ke kelas. Jadi mereka itu antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan. Kemudian ketika mereka mengadakan diskusi kelompok, ketika memecahkan masalah, mereka saling berbagi. Mungkin ada tukar sebayanya, sekiranya ada yang mempunyai kemampuan lebih, melihat temannya itu yang kurang kemampuannya, mereka mau berbagi. Kemudian mereka saling berusaha mencari informasi yang penting untuk memecahkan permasalahan ketika ada hal-hal yang mesti mereka pecahkan. Itu yang saya inginkan dari anak-anak. Baik, sangat menarik sekali Pak. Kemudian kalau saya buatkan interval waktunya dari skala 1 sampai 10 dengan 10 maksimal seperti itu. Kira-kira keaktifan murid Pak itu ada di skala berapa ya? Atau di rentang berapa? Tentunya kalau dari rentang 1 sampai 10 pastinya ya tidaklah saya memberikan rentang 1 dan 2 karena mereka kan tidak semuanya ya pasti, jadi ada yang aktif juga karena kan di tiap kelas kita heterogen ya, punya kemampuan yang berbeda-beda. Kalau saya rentangkan itu baru di rentang 5 Pak Edi. Rentang 5 ya? Iya. Hampir sebagian di kelas itu. Benar. Oke. Nah, kira-kira menurut Pak sendiri apa yang Pak dapat lakukan untuk meningkatkan keaktifan murid di kelas tersebut? Ya, jadi inilah akhirnya nih saya
mulai untuk menemukan sendiri nih solusi-solusinya kalau begitu. Ya, saya tadi menyampaikan bagaimana perangkat ajar yang saya berikan itu mungkin kurang bagus, ya. Jadi saya berusaha bagaimana untuk menampilkan media ajar yang membuat motivasi belajar atau minat belajar anak-anak didik saya itu menjadi meningkat. Mungkin dari media pembelajaran saya akan memulainya dari sana, kemudian dari metode mengajar saya mungkin saya akan sesuaikan dengan gaya belajar mereka ya Pak Eri. Jadi itu usaha saya. Ya, dari semua hal yang sudah Pak sampaikan itu kan termasuk upaya-upayanya secara spesifik. Hal mana yang ingin Pak tonjolkan atau maksimalkan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan keaktifan anak dalam pembelajaran? Ya, jadi lebih spesifiknya itu mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik dulu, ya, Pak Erik. Jadi bagaimana gaya belajar anak, ya. Jadi apakah mereka itu ada di auditori, kemudian ada di visual, atau kinestetik. Jadi saya akan berusaha untuk menyesuaikan nanti bagaimana media belajarnya, kemudian metode mengajar mereka. Itu yang akan saya lakukan. Baik, menarik sekali. Nah, dengan hal-hal yang sudah Pak sampaikan tadi terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran, kalau menurut Pak, kira-kira ya setelah Pak melakukan itu harapannya anak ada di rentang berapa Pak? Skala berapa? Ya, itu kalau harapan kita secara umum pastilah yang baik ya, yang cakap tentunya. Jadi keinginan saya ada di rentang 8 bahkan meningkat. Mungkin kalau 10 ya itu hal yang sulit ya. Kalau bisa ya senang sekali gitu ya, kita berhasil jadinya sebagai pendidik begitu. Harapannya itulah di rentang 8 aja Pak Eri, udah sangat senang buat saya. Baik, luar biasa sekali Pak. Nah, terkait dengan percakapan kita pada hari ini, apa rencana Bapak yang akan lakukan terkait dengan permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Rencana ke depannya seperti apa? Rencana ke depannya, jadi saya itu tentunya ini kan baru awal-awal ya dari jadi awal semester, kemudian mungkin anak-anak dia baru memulai proses belajarnya sehingga semangat belajarnya itu mungkin belum terlihat. Saya berusaha ini akan segera, ini kebetulan kita kan masih suasana liburan ya dari liburan Galungan Kuningan. Nanti tanggal 7 Oktober sudah mulai belajar. Jadi saya lihat jadwal mengajar saya di kelas 7 itu ya segera saya akan lakukan untuk prosesnya itu. Baik, betul. Luar biasa yang mantap. Nah, kira-kira butuh berapa lama ya untuk melakukan hal tersebut, mengatasi masalah yang tadi Bapak sampaikan ya? Butuh berapa lama kira-kira? Ya, ini baru bab 1, bab 2, di bab 3 ini sesegera mungkin ya saya berusaha untuk mencoba memberikan hal-hal yang baru kepada anak-anak sehingga segera bisa terlihat untuk dalam hal keaktifan. Nanti untuk hasil belajarnya akan beda lagi Pak. Ya, kemudian berikutnya Pak, apa komitmen Pak terkait dengan permasalahan yang sudah Pak sampaikan tadi? Kemudian kira-kira siapa saja yang Pak terlibatkan untuk mampu mengatasi masalah yang Pak sampaikan di awal tadi? Ya, komitmen saya pasti bertanggung jawab ya untuk melanjutkan rencana aksi saya itu. Jelasnya kalau untuk berkolaborasi dengan pihak yang lain ya pastinya dengan peserta didik ya. Jadi murid-murid itu saya jalin komunikasi yang baik, jadi berusaha untuk menjadi ya intinya mengajak mereka untuk mau mengaktifkan diri di dalam belajar. Kemudian ketika permasalahan di perangkat pembelajaran saya yang saya rasa kurang, nanti tentunya saya akan berdiskusi dengan teman-teman CNGMP. Bahkan karena di sini kita ada Bapak Kepala Sekolah ya tentunya saya itu ingin mendapatkan observasi langsung lah dari Bapak Kepala Sekolah untuk menilai bagaimana usaha saya itu. Baik, menarik sekali ya katanya, luar biasa. Nah, menurut Pak sendiri kira-kira perlu dukungan lain nggak untuk memaksimalkan atau meningkatkan keaktifan murid? Ya, benar jelas itu. Jadi kita kan ada LKPD mungkin ya.
Pak Eri. Jadi saya berusaha untuk dengan siswa itu ketika dia mengerjakan, saya ingin mendapatkan umpan balik dari orang tua dari siswa itu sendiri juga, sehingga mereka pun bisa secara aktif memantau perkembangan anak-anak mereka dalam belajar. Dukungan keluarga dari rumah juga sangat penting dan dukungan masyarakatnya di luar ya. Pasti itu sangat berpengaruh. Baik, ada hal yang ingin Pak tanyakan lagi terkait dengan program kita pada hari ini? Sementara itu saja sih permasalahan saya, Pak Eri. Jadi saya berterima kasih nih Pak Eri sudah mau menjadi teman ya, mencurahkan perasaan saya begitu ya tentang masalah-masalah saya, Pak Eri. Jadi sepertinya itu saja dulu Pak Eri tentang masalah Kemudian saya. berikutnya Pak, bagaimana perasaan Pak sekarang ini setelah kita ngobrol, kemudian Pak sudah berbagi banyak, saya juga senang sudah menjadi teman berbagi Pak selama pelaksanaan ngobrol ini atau percakapan ini, perasaan Pak itu seperti apa sekarang? Nah, dari sebelumnya kan saya sudah mencari teman curhat ya untuk mengobrol tentang permasalahan saya, ya benar-benar sangat lega ya sekarang, dari luar biasa nih senangnya saya akhirnya bisa berbincang-bincang dengan Pak Eri. Kemudian permasalahan yang saya hadapi pun rasanya ini sudah ada solusi-solusinya. Jadi terima kasih nih Pak Eri ya sudah bisa memberikan kelegaan perasaan buat saya. Iya, sama-sama Pak. Saya juga merasa senang bisa menjadi teman ngobrol yang baik buat Pak, teman berbagi yang baik buat Pak. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan apa yang saya sampaikan ke Pak di lebih dibuka pikiran Pak bahwa permasalahan keaktifan murid dalam kelas itu sebenarnya adalah tanggung jawab Pak dan juga Pak sampaikan. Saya berharap Pak bisa melakukan progresnya dengan baik, melakukan rencananya dengan maksimal, dan juga Pak sampaikan rencananya seperti apa, melibatkan hati-hatinya juga dengan maksimal. Dan yang terpenting dan juga Pak sampaikan bahwa peran dari luar juga penting. Baik, terima kasih Pak Tur. Saya akan buka kabar baik dari Pak Tur terkait dengan progres dari keaktifan anak Astum seperti apa yang sudah Pak Tur sampaikan tadi, rencana-rencananya dapat berjalan sesuai rencana. Semoga Pak Eri ya, pasti saya akan berkabar untuk selanjutnya Pak Eri. Terima kasih Pak Eri ya. Sama-sama. Yes. Mulai. Baik, selamat siang Pak Eri. Siang Bu. Ya, kembali lagi kita bertemu untuk pasca observasi ya Pak Eri ya. Jadi tadi saya sudah melihat praktek coaching yang Pak Eri lakukan bersama dengan Pak Kusuma. Jadi sudah sangat luar biasa sekali ya Pak Eri ya, apa yang sudah Bapak lakukan. Mungkin sebelum saya menyampaikan catatan-catatan yang saya amati gitu, gimana nih perasaannya Pak Eri setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya senang, jadi senang bisa berbagi Pak Kusuma, mendengarkan banyak hal dari awal video cerita, kemudian senangnya bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada Pak Kusuma. Pada akhirnya Pak Kusuma bisa menemukan solusi terbaik, bukan dari saya, tapi dari Pak Kusuma sendiri. Iya, baik. Jadi seperti itu ya yang sudah disampaikan oleh Pak Eri tadi. Kemudian kalau kita merujuk nih Pak Eri pada indikator ketercapaian yang tadi sudah Pak Eri sampaikan di awal, kira-kira gimana nih dari indikator ketercapaian tersebut setelah Pak Eri melakukan praktek coaching tadi bersama dengan Pak Kusuma? Baik, untuk pertanyaan yang Ibu Yuni sampaikan tadi, pada proses coaching tadi saya sudah melaksanakan kompetensi sebagai coach, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan mengembangkan potensi. Kemudian saya juga telah menerapkan kompetensi inti dari seorang coaching, terutama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada saat coaching tadi, diskusi tadi, percakapan tadi, juga saya melaksanakan alur percakapan delta, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun rencana, kemudian yang terakhir yang sangat pentingnya adalah sampai pada akhirnya coaching sendiri menemukan komitmen tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab. Ya, baik, luar biasa sekali ya Pak Eri ya. Jadi menarik, berarti indikator ketercapaiannya itu sudah bisa dikatakan sudah tercapai ya Pak Eri ya. Kalau begitu saya mohon izin nih untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang tadi Pak Eri sudah lakukan.
ya. Silakan. Jadi menurut observasi saya tadi percakapan coachingnya sudah luar biasa, jadi sudah dilakukan sesuai dengan alur delta. Kemudian Pak Eri sudah mampu untuk memancing dari coach untuk menyampaikan tujuan yang ingin ditemukan selama percakapan. Kemudian sudah mampu mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian mengarahkan coach untuk mencari permasalahannya sesuai dengan potensi dari coach, serta bagaimana Pak Eri sudah mampu memancing coach untuk dapat menentukan rencana aksi selanjutnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian untuk prinsip-prinsip dalam coaching sendiri seperti tadi sudah direfleksi oleh Pak Eri, jadi Pak Eri sudah dapat melakukan prinsip-prinsip coaching yang mana terdiri dari kehadiran penuh atau presence. Kemudian Pak Eri sudah mampu mendengarkan secara aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi menurut saya juga Pak Eri sudah mampu mencapai harapan yang sesuai dengan apa yang sudah Pak Eri sampaikan pada saat praobservasi tadi ya. Jadi sudah sangat baik sekali Pak Eri. Kemudian kira-kira nih ke depannya Pak Eri, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Eri kembangkan untuk coaching selanjutnya? Baik, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran jadi mindfulness berada pada posisi berusaha pada posisi coaching sendiri dalam kondisi sekarang. Kemudian saya ingin lebih fokus pada pertanyaan terkait dengan permasalahan yang disampaikan, bisa mengajukan pertanyaan secara terbuka, memberikan penguatan baik secara mimik, gestur, kemudian penguatan dari pertanyaan dan memberikan penguatan yang tak kalah pentingnya terkait dengan tanggapan yang saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh coach sendiri. Nah, harapan kedepannya dengan kompetensi itu juga bisa saya maksimalkan. Jadi bukan hanya mendengarkan dengan aktif, bukan hanya mengajukan pertanyaan berbobot, tapi juga bisa hadir penuh untuk memimpin coach sendiri bisa menemukan solusi terbaik dari masalahnya. Oke, wah menarik sekali ya Pak Eri ya. Jadi sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Eri. Jadi saya harap saya memiliki kesempatan nanti untuk melihat bagaimana Pak Eri mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut ke depannya ya Pak Eri ya. Mungkin itu saja Pak Eri yang saya sampaikan untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Dari Pak Eri mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, cukup Ibu, terima kasih sudah mendampingi saya sebagai supervisor pada kesempatan ini. Ya baik, kalau sudah tidak ada mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini Pak Eri. Jadi terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu sehingga praktik coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga nanti apa yang Pak Eri harapkan sebagai coach bisa terwujud dengan baik ke depannya Pak Eri. Terima kasih, selamat siang ya Pak Eri. Selamat siang.